Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham-saham yang naik fantastik ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngikutin ya saham-saham, terutama saham-saham yang IPO ya, baru IPO seperti saham DJII, Koin, Archie, kemudian ada lagi saham apa itu? Yang kemarin tuh saham yang naik tinggi, nanti coba cek-cek ya teman-teman. Nah ini memang luar biasa ya naiknya, tinggi banget. Nah kalau kita menyikapi seperti itu gimana teman-teman ya? Kalau naiknya banyak, terus kita punya saham juga besar itu ya nggak masalah sebenarnya ya. Ya malah seneng ya. Misalnya teman-teman punya 10 lot apa ya 10 lot dikit ingat ya. Ya paling enggak 100 juta misalnya. 100 juta naik sampai berapa persen itu ya. Itu ya cuan lebar ya. Ini misalnya ini dari DJI ini naik dari 150.000 sekarang 288.000, hampir 2 kali lipat. Tapi kalau dari sini, naiknya tinggi nih. Coba harga terendah berapa nih DJI ini? 34.000 ya. 34.000 harga terendah di tahun 2026. Habis itu naik tinggi 34.000, turun lagi 30, naik lagi ini 37.000, turun lagi ya. Ini kayak patah-patah ini ya grafiknya ini ya 43.000. Nah ini tiba-tiba naik tinggi nih tahun berapa nih 2010 tiba-tiba naik tinggi sampai 68.000. Setelah itu longsor terus ya nih 2010 sampai ini longsor 40.000. 40.000 tuh lama ini ya. Ini dari tahun 2024 ya. 2024 sampai 2025. Sekarang tiba-tiba naik tinggi 266. Ini bulan Maret kemarin udah sempat naik ya 2200. Nah kemudian longsor lagi. Terus saham yang lain coba, ini ada juga nih saham yang lain yang belum ini sudah disuspend ya. Jadi CDIA. Nah CDIA ini naik lagi nih ternyata ya. Naik lagi sampai 1.500 ya, terserah lah, mau naik sampai 2.000 nggak masalah. Kalau teman-teman punya ya disyukuri lah, kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Kalau punyanya cuma satu lot ya ngapain juga, nih satu lot itu cuma nilai satu lot ya teman-teman, punya satu lot di harga misalnya 200 lah, 200 perak, 200 kali 100 20.000 ya nilainya. 20.000 naik misalnya 10 kali lipat ya, dapat 200.000. Ya nggak apa-apa lah kalau mau repot ya. Tapi kalau saya tuh nggak begitu ini ya, fokus di IPO ya. Ya karena itu sudah repot-repot, harus ini harus itu. Nanti dapatnya satu lot, dua lot. Jadi ya nggak usah terlalu inilah ya, terlalu istilahnya kalau orang Jawa itu gumun gitu ya. Karena ini sebenarnya saham ini itu sudah ada pemainnya teman-teman. Jadi saham ini mau dinaikkan kemana itu sudah punya, ada dana besar ya, dana besar yang istilahnya itu ya kantong kiri kantong kanan, yang punya mereka, yang beli mereka, yang jual juga mereka. Retail itu cuma kebagian ya satu lot kayak gitu, satu lot tapi jumlahnya banyak itu kan. Ya retail dapatnya itu. Dan nanti kalau misalnya ya itu retail yang pas untung ya. Kalau yang pas rugi ya nanti ditunggu aja, nanti pasti dia suatu saatnya akan longsor teman-teman. Ini nanti pasti akan longsor ya. Jadi biasanya itu masih euforia ya. Saya nggak tahu ini yang antri itu 5 juta lot ya. 5 juta lot itu nilainya berapa coba? 5 juta lot. 5 juta lot kali 100 kali nilai saham 1.500. 750 miliar ya. Ya, kalau untuk konglomerat mungkin kecil ini ya.
Antri di sini 750 miliar ya. Sampai kapanpun retail nggak bakalan dapat di sini. Begitu dibuka ya langsung antri seperti itu ya. Nah, ini yang teman-teman perlu pertimbangkan ya. Untung ruginya beli saham-saham yang IPO ya. Untung beli saham IPO. Nah, ini coba kita bahas nih. Bisa menjadi peluang menarik lah. Menariknya untuk siapa dulu ya? Kalau untuk retail ya, menurut saya nggak menarik ya. Cuma satu lot tuh ngapain? Kalau untuk yang pemain-pemain besar mungkin ya mereka dapat itu ya. Jadi, tapi resikonya itu ada juga teman-teman. Resikonya ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau misalnya tiba-tiba sahamnya longsor gitu kan ya, longsor parah gitu ya, wassalam teman-teman. Nah ini DCII ini coba. Ini dia naiknya sudah hampir 2 kali lipat ya. Nanti kalau tiba-tiba dia longsor ya, nggak tahu. Ini antriannya berapa? Ini malah nggak ada antriannya. CDI, ini sudah disuspend ini ya. DCII, suspend. Nah ini isunya apa? Dia bisa naik ya. Isu itu bisa dibuat teman-teman ya. Jadi ketika misalnya, wah ini mau stock split ya. Dulu kayak ITMG itu ya. Isunya mau stock split, wah naik tinggi, ternyata nggak jadi. Tapi ITMG masih mending ya, ada dividennya cukup besar ya. Kalau ini isunya apa ini? Isu stock split DCI tegaskan tak ada korporasi. Ya bisa jadi. Tapi bisa jadi juga dia stock split juga bisa ya teman-teman ya. Ya, yang intinya adalah ketika teman-teman investasi saham itu ya, kalau bisa ya teman-teman, itu pilih saham-saham yang fundamentalnya bagus saja lah, nggak usah aneh-aneh ya. Kayak misalnya Big Bang, pilih aja BCA, itu udah saat turun harganya ya beli gitu ya. Ini BCA udah turun dari 9.800 udah turun 1.000 poin. Ini kalau kita lihat grafiknya, dia koreksi tajam di 7.200-an ya. Nah, ini motong ini, tapi trennya kan naik terus nih, lihat. Jadi dan tenang kita. Dari 2010 ya teman-teman, kalau pegang saham BCA ini dari 2010 itu harganya cuma 1.000, sekarang udah 8 kali lipat. Nah, kalau modalnya teman-teman besar itu udah nggak usah pusing-pusing nih di sini. Ya kalau nggak besar ya nabung lah dikit-dikit, nabung ditambahin. Saat harga koreksi tambahin gitu. Nah ini udah beberapa kali stock split, kemudian dividennya juga rutin dibagi walaupun kecil ya teman-teman, misalnya 2,5%, 3%. Tapi kalau jumlah lot sahamnya teman-teman besar, makin lama makin besar ya akhirnya besar juga teman-teman. ITMG ini sudah di dasar juga nih ya. Tertinggi di 45.000, sekarang tinggal 22.000. Ya siapa tahu nanti dia balik lagi ke sana ya saat harga batu bara naik tinggi. PTBA juga sudah di dasar. Kemudian apa lagi ya? Hexa, coba Hexa ini bentar lagi dia isunya udah naik dia. Hexa udah naik terendah di 4.000, udah naik 1.000 poin ya. Kalau mau masuk ini udah agak tinggi nih Hexa. Tapi masih bisa naik lagi teman-teman. BSSR, nah ini juga ini udah di dasar nih, bagus nih. Kemungkinan dia akan bagi dividen juga lumayan besar juga ya. Games, ini tinggi banget 18.000. Nah ini juga mirip-mirip saham gorengan ya, tapi ini ada isunya teman-teman, misalnya dia mau bagi dividen jumbo dan lain-lain. Ya memang selalu di ini ya, untuk menaikkan suatu saham itu selalu ada news yang bagus gitu ya. Cuman kalau suatu saham yang kita pegang itu ada dividennya, dengan dividen di atas 10% itu udah worth it banget teman-teman. Jadi
nggak usah pusing-pusing teman-teman mikirin ya IPO, tapi dapatnya satu lot. Wah, naik 100 kali lipat ya, satu lot 100 kali lipat. Ya kecil banget lah. Tapi kalau untuk iseng-iseng ya nggak masalah, nggak apa-apa. Ada beberapa saham yang mungkin ya bisa naik beneran gitu. Ya kalau teman-teman cuan ya bisa dijual gitu. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang rutin ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung. Biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Nanti saya respon lebih cepat ya teman-teman. Insya Allah lebih cepat. Kalau mau tanya apa gitu, yaitu pendapat pribadi saya ya, bisa jadi salah, bisa jadi benar juga ya. Yang penting teman-teman dapat second opinion ya, jangan hanya terpengaruh oleh isu-isu dan lain-lain. Oke ya, saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan salam cuan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.